Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami masih bisa menikmati rancangan-rancangan yang indah daripadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami dan melaksanakan semua perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Renungan kita hari ini Sabtu tanggal 21 Februari 2026 terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 4. Demikian bunyinya. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Bapak Ibu yang terkasih, topik renungan kita hari ini adalah tetaplah teguh di tengah tekanan. Dalam surat 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang sedang mengalami tekanan, penganiayaan dan penindasan karena iman mereka kepada Kristus. Kota Tesalonika pada waktu itu berada di wilayah Tesalonika atau Makedonia, sebuah kota penting yang penuh dengan pengaruh budaya dan penyembahan berhala. Mengikut Kristus di tempat seperti itu bukanlah hal yang mudah, namun justru di tengah penderitaan, iman mereka tidak padam, malah bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, hidup orang percaya tidak pernah lepas dari tantangan. Iman yang tulus seringkali justru diuji lewat kesulitan, penolakan, bahkan penderitaan. Jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan yang nyata, namun Rasul Paulus tidak menegur mereka, melainkan memuji ketekunan dalam iman mereka. 3 poin penting dari ayat ini, yaitu yang pertama, kesabaran dalam penderitaan. Kesabaran di sini bukan sekedar menunggu, tetapi ketekunan yang aktif. Mereka tidak menyerah, tidak mundur, dan tidak mengkompromikan iman mereka. Kadang kita berpikir hidup beriman berarti hidup tanpa kesulitan. Padahal justru melalui kesulitan, kualitas iman kita terlihat. Seperti emas dimurnikan oleh api, demikian juga iman dimurnikan melalui ujian. Poin kedua, iman yang tetap teguh. Iman jemaat Tesalonika tidak tergantung pada keadaan. Mereka tidak hanya percaya ketidakkeadaan baik, tetapi juga saat mengalami tekanan. Iman sejati tidak diukur dari seberapa keras kita bernyanyi di gereja,
tetapi seberapa kuat kita bertahan saat badai itu datang. Terkadang Tuhan mengizinkan tekanan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan bahwa iman kita nyata. Seringkali kita bertanya, mengapa aku harus mengalami ini? Namun firman Tuhan mengajak kita melihat penderitaan dari sudut pandang yang lebih dalam. Kesulitan tidak selalu tanda Tuhan meninggalkan kita, justru bisa menjadi bukti bahwa iman kita sedang dibentuk dan dimurnikan. Poin ketiga, hidup yang menjadi kesaksian. Paulus membanggakan mereka di depan jemaat lain, artinya kehidupan mereka menduakan orang lain. Hanya mereka sadari keteguhan mereka menjadi inspirasi. Begitu juga dengan kita, ketika kita tetap percaya di tengah pergumulan. Orang lain bisa dikuatkan melalui hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat cara kita bertahan, bukan hanya hasil akhirnya. Di tengah-tengah tekanan, jemaat Tesalonika tidak mundur, tidak meninggalkan iman, dan tidak kehilangan pengharapan. Ketekunan mereka menjadi kesaksian yang menguatkan jemaat-jemaat lain. Ketekunan bukan berarti tidak merasa lelah atau sedih, tetapi memilih tetap percaya meski keadaan tidak berubah. Iman yang sejati terlihat saat kita tetap setia, walau doa belum terjawab dan jalan terasa berat. Hari ini jika kamu sedang menghadapi tekanan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau iman, ingatlah bahwa Tuhan dipermuliakan melalui keteguhanmu. Bahkan ketika orang lain tidak melihat perjuanganmu, Tuhan melihat dan menghargainya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk tetap tekun dan setia di tengah setiap tekanan hidup. Kuatkan iman kami agar kami tidak menyerah, dan pakailah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Amin. Yesus Kristus Tuhani, berita honda, berita luli, tu saluhut nanti nopai, tu saluhut nanti nopai, asa manas ni rohama. Bapak Ibu, kita tutup renungan kita dengan doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.